Shalom WTC Family dimanapun Bapak Ibu semua berada. Saat ini kita bertemu kembali di ibadah online dengan penuh sukacita, dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita dan memberkati ibadah online kita kali ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Bapak, terima kasih Tuhan, kami merasakan penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami seminggu belakangan ini Tuhan. Kami merasakan penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Dan terima kasih Tuhan buat segala hal yang Engkau izinkan Tuhan, untuk kami boleh menikmati, meraih setiap pencapaian dalam kehidupan kami Tuhan, dalam studi anak kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Terima kasih ya Yesus. Saatnya kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucapkan syukur dan terima kasih, menaikkan pujian, penyembahan buat Engkau Tuhan, dan mendengarkan isi hati-Mu buat kami semua saat ini. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, karena kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Buat setiap jemaat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi, mari sama-sama katakan amin. Mari jemaat terkasih, kita masuk pelataran Tuhan dengan penuh pujian, sukacita dalam hadirat-Nya. Haleluya. Yeah. Haleluya. Mari semua jemaat angkat suara katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, thank you Jesus. Mari semua jemaat Tuhan katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ajaib kau Tuhan. Haleluya. Mari semua jemaat Tuhan sama-sama katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Oh, haleluya, amin. Haleluya, amin. Oh, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Oh, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya.
amin. Oh, haleluya, amin. Haleluya, amin. Oh, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Oh, haleluya, amin. Hallelujah! Thank you, Jesus. Woo! Thank you, Jesus. Bapak, kami percaya Tuhan, tiada satu pun yang dapat menandingi setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Thank you, Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonder of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Come on, church. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonder of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Oh, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares
Lord, that I see. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas we roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. There is none like you, Lord. Only you, Jesus. Only you, Jesus. Name above all name. Oh, Almighty God, powerful Lord. We bless your name. We praise your name, Lord Jesus. Oh, there is none like you, Lord. Oh, there is none like you, Lord. Ooh, Jesus, Jesus. There is none like you, Lord. Haleluya. Kami bersuka karena Engkau Tuhan. Namamu yang dahsyat, nama yang luar biasa, nama di atas segala nama, nama yang ajaib Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami percaya Tuhan, Indonesia dalam kontrol Tuhan, Indonesia berada dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya di bawah pemerintahan Bapak Joko Widodo, Bapak Ma'ruf Amin Tuhan, semuanya dapat terkendali ya Bapak. Indonesia akan semakin menjadi lebih baik Tuhan. Indonesia semakin maju Tuhan, perekonomian Indonesia bertumbuh. Kami percaya Indonesia Tuhan akan segera keluar dari pandemi COVID-19 Tuhan. Seluruh tim medis mereka terlindungi sebab Engkau yang melindungi mereka Tuhan. Kami percaya semua vaksin yang sudah ada di Indonesia akan terdistribusi dengan baik Tuhan. Seluruh rakyat Indonesia akan mendapatkan vaksin ini Tuhan. Kami juga percaya Tuhan bahwa seluruh rakyat Indonesia mereka akan menjalankan protokol kesehatan sehingga mereka Tuhan tidak terpapar oleh COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga percaya Indonesia akan mendapatkan lawatan Tuhan. Terjadi buat Indonesia, Pentakosta ketiga terjadi bagi Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, dari Sabang sampai Merauke semua dilawat oleh Roh Kudus. Gereja bertumbuh, gereja bersatu untuk menyongsong Pentakosta ketiga ini Tuhan. Kami semua boleh mempersiapkan diri Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat rancangan yang terindah buat Indonesia, buat keamanan bagi bangsa ini Tuhan. Kami percaya Indonesia penuh dengan shalom karena Indonesia berada dalam hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita persiapkan persembahan kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu boleh memberikan persembahan dengan transfer pada rekening yang ada dan atau QR yang ada. Kita akan deklarasikan persembahan kita. Kita mulai hitungan dari ketiga. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan.
semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga, menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat terkasih, kita katakan, kita tinggi-tinggi, kita deklarasikan. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas we roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas we roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Oh, nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Saya percaya Tuhan, firman-Mu ya Bapa, ada bagi kami saat ini ya Bapa. Nyatakanlah isi hati-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Sesuatu yang baru yang akan menunggukan kami, mengajar kami, membentuk kami Tuhan. Janji-janji-Mu yang akan menyatakan buat kami Tuhan. Sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Dan kami siapkan hati kami untuk menerima kuasa kasih firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat setiap jemaat Tuhan yang siap mendengarkan dan menerima berkat melalui kuasa kasih firman-Nya, mari sama-sama katakan, amin. Shalom jemaat GBI WTC Kota Wisata, bertemu dengan saya Pendeta Royal Purba. Hari ini kita akan sharing firman Tuhan dengan satu judul, yaitu Spirit of Excellence. Saudara, saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada hambanya Pak Bram yang sudah mempercayakan untuk sharing firman Tuhan hari ini. Dan saya mengucap syukur bisa bertemu dengan hamba-hambanya, dengan para jemaat Tuhan sekalipun lewat streaming ini. Sebelum kita lebih jauh mempelajari apa yang dimaksud dengan Spirit of Excellence, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih pagi ini kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik kepada kami. Terima kasih buat napas kehidupan, kesehatan, kasih anugerah berkat-Mu yang melimpah atas setiap kami. Bapa, kami tahu persoalan
tidak akan pernah bisa kami hindarkan di tengah-tengah dunia ini. Bapa, kami percaya Engkau hanya memberikan endurance kepada kami, ketahanan dan kekuatan untuk menghadapinya. Karena semua pencobaan-pencobaan yang kami hadapi adalah pencobaan biasa. Tapi ketika kami memiliki satu spirit, yaitu excellent, memberikan yang lebih daripada apa yang diharapkan orang lain, dan memiliki yang namanya roh yang luar biasa itu, kami akan selalu di-guide oleh Roh Kudus, dan kami selalu akan kuat dan menjadi orang-orang yang tampil beda. Kami akan sama-sama belajar pagi ini. Bapa, urapi hamba-Mu, berikan pewahyuan lewat perenungan hamba supaya dapat menyampaikan dengan bahasa sederhana. Kami berdoa buat Pak Bram yang di luar kota. Bapa, Engkau jadikan berkat dia dimanapun untuk coaching dan training-training orang-orang dan pemimpin-pemimpin. Ini doa kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Haleluya. Nah, saudara, berbicara tentang spirit of excellence. Excellent itu berasal dari kata roh yang luar biasa. Excellent adalah memberikan yang lebih daripada apa yang diharapkan orang lain. Nah, saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan punya ekspektasi juga buat kita? Kalau saudara buka Efesus 2 ayat 10 dikatakan, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus yang dipersiapkan sebelumnya untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, jadi saudaraku yang kasih, excellent adalah memenuhi harapan daripada orang lain, juga memenuhi apa yang menjadi harapan Tuhan buat kita. Karena apa kita layak, saudaraku yang kekasih, memberikan yang lebih daripada apa yang diharapkan orang lain dan Tuhan? Karena saudaraku yang kasih, roh yang luar biasa itu sudah ada dalam kita, yaitu Roh Kudus. Makanya ada disebut, saudaraku yang kasih, spirit of excellence. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, saudaraku yang kasih, apakah kita mau atau tidak memakai roh yang luar biasa itu? Itu masalahnya, saudaraku yang kasih. Atau yang kedua, kita sadar nggak kita mempunyai roh yang luar biasa itu? Haleluya. Nah, yang ketiga, saudaraku yang kekasih, saya mau berkata kepada setiap kita, haleluya, tanggung jawab nggak kita dengan roh yang luar biasa itu? Ini menjadi menarik. Nah, saya sedih hari-hari ini, saudara, mendengarkan ada begitu banyak gereja-gereja, maafkan saya, apalagi gereja-gereja yang sudah settle dan besar, saudara, itu yang sertifikasi, saudara, adalah dunia. Itu yang menyedihkan saya. Harusnya karena spirit of excellence ada dalam gereja dan di tengah-tengah orang percaya, harusnya yang melegitimasi atau mensertifikasi lembaga gereja, haleluya, harusnya bukan lembaga dunia, tapi harusnya terbalik, gereja yang harus mensertifikasi lembaga-lembaga yang ada di dunia. Saudara lihat, saya, Pak Bram, dan teman-teman yang lain bergerak, saudara, untuk memotivasi. Ada begitu banyak perusahaan-perusahaan di dunia. Saudara, kita coaching orang-orang, kita training karyawan-karyawan, kita training lembaga-lembaga yang lain di dunia dan perusahaan-perusahaan. Nah, itu yang wajar. Nah, jemaat-jemaat GBIWTC, kita harus sadar, kita harus tanggung jawab, kita harus mau, saudaraku yang kasih, membagikan spirit of excellence itu kepada dunia. Dan dunia sangat mengharapkan itu. Saudara mungkin berkata begini, kan lagi pandemik, Pak, kami mau memberikan yang lebih daripada apa yang diharapkan orang lain lewat apa? Nah, saudara, di situ kita yang salah. Karena kita berpikiran kalau memberikan yang lebih daripada apa yang diharapkan orang lain, selalu konotasi kita uang. Saudara ingat nggak Yusuf ketika saudara-saudaranya datang kepada dia? Kalau saudara baca Kejadian 50, saudaraku yang kekasih, Yusuf berkata begini, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Tapi ayat itu di closing dengan begini, saudara. Dia menghibur mereka dan menenangkan mereka dengan perkataannya. Saudara, pada masa-masa pandemi ini, saudara bisa memberikan yang lebih daripada apa yang diharapkan orang lain. Lewat apa? Lewat perkataanmu yang menenangkan, saudara. Lewat perkataanmu yang menyejukkan. Jadi tidak selalu berbicara tentang uang. Tidak selalu berbicara tentang perbuatan-perbuatan lewat finansial. Maka itu, saudara, kalau kita belajar sesuatu, haleluya, lewat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka adalah orang
orang-orang yang dahsyat dan luar biasa. Makanya beberapa kali kepemimpinan mereka bisa dipakai raja. Apa saudara rahasianya? Mereka, saudaraku yang kekasih, bisa dipakai raja. Saya sebut di dunia kerja. Saudara, ada begitu banyak orang satu kali kepemimpinan saja dia sudah didepak. Karena apa saudara? Kita akan belajar hari ini kenapa Daniel, saya ambil satu saja, bukan Sadrak, Mesak, Abednego, saya ambil Daniel saja saudara. Kenapa Daniel bisa di repeat order? Itu istilah marketingnya saudara. Kenapa saudaraku yang kekasih? Kenapa Daniel bisa beberapa kali kepemimpinan dia dipakai oleh pemimpin dan dipakai oleh raja untuk menjadi orang kepercayaannya. Apa yang dia saudara lakukan? Mari kita buka Daniel 6 ayat 1 dan seterusnya. Haleluya. Alkitab berkata begini, Daniel 6 ayat 1 dan seterusnya. Dikatakan, lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan, membawahi mereka, perhatikan baik, diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah wakil-wakil raja harus, perhatikan, memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Garis bawahi saudara, memberi pertanggungan jawab dan kata jangan dirugikan. Haleluya. Ayat yang ketiga, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi. Garis bawahi saudara kata melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia, perhatikan baik, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. King James Version berkata saudara, because an excellent spirit was in him. Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Haleluya. Ya kan? Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ayat 4, kemudian para pejabat tinggi itu dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Haleluya. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun suatu kesalahan. Garis bawahi kesalahan, sebab ia setia, kembali garis bawahi setia, dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan kepadanya. Nah, saudara, singkat saya mau berkata hari ini kepada jemaat Tuhan GBI WTC, saudara, ternyata kunci daripada Daniel bisa dipakai Tuhan dan dia dipakai oleh raja berulang kali. Karena apa saudara? Ayat yang keduanya tadi berkata, ternyata karena dia bertanggung jawab. Orang yang excellent itu bertanggung jawab. Apa bertanggung jawab saudaraku yang kekasih? Iya kan? Bertanggung jawab itu saudara, kita bisa memenuhi harapan yang menjadi harapan orang lain, pemimpin kita, corporate, gereja, pelayanan kita, terutama harapan Tuhan yang menciptakan dan yang mempersiapkan kita sebelumnya. Saudara, ada pertanggungjawaban saudaraku yang kekasih. Nah, nanti satu ketika kita kembali dan dipanggil Tuhan, ada hal-hal yang kita pertanggungjawabkan. Lewat apa saudara? Lewat talenta kita, lewat saudaraku yang kasih roh yang luar biasa diberikan kepada kita. Dan saudara perhatikan saya baik, itu yang akan menentukan saudara apa yang menjadi bagian kita, mahkota apa yang presisi dan cocok akan diberikan Tuhan kepada kita. Sesuai dengan apa saudara? Sesuai dengan apa yang kita lakukan untuk yang namanya Roh Kudus dan roh yang excellent yang diberikan Tuhan itu kepada kita saudara. Haleluya. Ingat saudara, mahkota itu cuma ada 2 jenis kalau digolongkan saudara, ya. Kalau digolongkan dalam golongan besarnya. Yang pertama adalah diadema. Yang kedua adalah Stefanos. Saudara, kita tidak akan pernah mungkin punya mahkota diadema. Yesus pun tidak punya itu saudara. Karena memang kita bukan dinasti raja saudaraku yang kasih. Tapi kita harus saudaraku yang kasih bertanding dan memperjuangkan sesuatunya untuk mendapat mahkota yang namanya Stefanos. Makanya kita disebut adalah more than a conqueror.
Saudaraku yang kasih, orang yang lebih daripada pemenang dikatakan Roma 8 ayat 37. Karena mahkota yang kita pakai adalah Stefanos, hasil daripada kita bertanding. Seperti Yesus juga memakai mahkota duri, saudara. Itu adalah mahkota hasil daripada kemenangannya bertanding kepada dunia untuk menyelamatkan setiap kita. Jadi ciri orang yang pertama, ciri orang yang excellent, bertanggung jawab, saudara. Sekecil apapun yang dipercayakan Tuhan bagi engkau sekarang, pekerjaan, pelayanan, saudaraku yang kasih, mari excellent, saudara. Berikan yang lebih daripada apa yang diharapkan orang lain. Bagi pelayan, kita harus punya moto, layanan excellent adalah tanggung jawab semua orang, termasuk saya. Semua orang harus berkata, saya bertanggung jawab untuk excellent. Saya bertanggung jawab untuk excellent. Saudaraku yang kasih, toilet gereja kotor, saudaraku yang kasih. Toilet gereja jorok, saudara. Jangan tunggu office boy. Kita nggak usah berbicara excellent dulu yang muluk-muluk. Saudara ada tisu di toilet, saudara jangan tunggu office boy atau cleaning service. Ambil tisu itu, bersihkan, saudaraku yang kasih, toiletnya. Itu excellent. Haleluya. Ketika orang masuk, ya, orang berikutnya masuk ke toilet saudara, mereka sudah bisa menikmati toilet yang bersih. Tanggung jawab. Saudara, sekarang apa yang dipercayakan lewat pelayanan kepada engkau? Haleluya. Barangkali engkau, saudara, dipercayakan cuma main drum. Saudara, tabuhlah drum itu dengan excellent. Memberikan yang lebih. Engkau rasakan, engkau pikirkan, engkau, saudaraku yang kasih, berikan yang terbaik. Saudara, waktu engkau memencet touch-nya daripada piano atau keyboard, saudara, rasakan, saudara. Kalau engkau merasa enak, orang lain akan merasa enak. Itu yang namanya tanggung jawab. Saudara, saya pernah tanya Bapak Ibu jemaat GBIWTC, saya pernah tanya satu orang penyanyi kafe, saudara. Dia berkata, saudaraku yang kekasih, iya kan, saya penyanyi di kafe, Pak. Saya tanya sama dia, saudara, kalau penyanyi di kafe atau di bar itu, Mbak, saya katakan, berapa lagu yang harus kamu kuasai? Tahu nggak? Saya kaget banget, saudara. Dia berkata, dia harus menguasai paling sedikit 500 lagu, saudaraku yang kasih, baru layak untuk menjadi penyanyi di bar. Dia profesional. Orang yang excellent, saudara, bukan saja bertanggung jawab, tapi saudaraku yang kasih, dia harus lebih daripada profesional. Karena apa, saudara? Roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Itu yang dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 4. Jadi saudara, kita ketika menjadi worship leader, berikan yang terbaik, saudaraku yang kasih, lewat pujian penyembahan kita. Jadi orang disentuh lewat pujian penyembahan itu, dan mereka merasakan bagaimana Tuhan begitu baik, saudaraku yang kasih, kepada mereka, dan mereka bisa menyaksikan kepada orang lain. Saudara, waktu kita, saudaraku yang kasih, memiliki sesuatu, engkau diberkati Tuhan, bahkan harus bertanggung jawab. Alkitab berkata, saudara, engkau banyak diberi, banyak dituntut. Maafkan saya, saudara, ini bukan titipan daripada Pak Gembala. Maafkan saya. Saya paling tidak suka dititip-titipkan, saudaraku yang kasih, pesan kalau khotbah. Tapi saya, saudara, punya di keluarga kami ada punya moto dan punya nilai-nilai seperti ini. Kami dipercayakan sesuatu dari Tuhan, ya, dipercayakan banyak. Kami juga harus mengembalikan banyak, saudara. Itu yang namanya balance. Haleluya. Iya kan? Tuhan memberikan banyak kepada kita. Banyak orang yang diberkati tapi semakin mengirit, saudara, tapi semakin kekurangan. Tapi banyak orang yang banyak menabur tapi mereka semakin diberkati. Itu hukumnya Tuhan loh, bukan pendeta yang mengatakan. Jadi saudara, kembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Itu namanya tanggung jawab. Kalau kita ambil, saudaraku yang kasih, maka kita pencuri. Di rumah saya, anak-anak saudara, selalu saya mengajar mereka untuk memberikan yang terbaik lewat persembahan mereka. Pak, ini kan pandemi. Justru pada masa pandemi ini, saudaraku yang kasih, kita harus menguji tanggung jawab apa yang kita terima daripada Tuhan. Nah, saudara, ya, Daniel bertanggung jawab. Dia selesaikan tugasnya karena dia tahu, saudaraku yang kekasih. Haleluya. Seperti yang dikatakan Thomas Alva Edison. Haleluya. Keberuntungan adalah dua kata bersaudara, yaitu pertemuan kata kesempatan dan kata
yaitu kesiapan. Waktu dia dapat kesempatan, dia harus siap untuk bertanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, kenapa Daniel saudara dipakai saudara? Lewat roh yang luar biasanya dia tampil beda. Kenapa saudara? Bukan hanya bertanggung jawab, bukan hanya lebih daripada profesional, tapi saudaraku yang kasih dikatakan masih di ayat 2-nya, supaya raja jangan dirugikan. Orang yang excellent, yang memberikan lebih daripada apa yang diharapkan orang lain, nggak hitung-hitungan saudaraku yang kasih. Dia tidak mau merugikan di mana Tuhan tempatkan dia. Di pelayanan dia memberikan yang lebih, di company dia memberikan yang lebih daripada apa yang diharapkan orang lain dan bosnya saudara, tidak merugikan. Saya punya moto dalam hidup ini begini Bapak Ibu yang kasih. Kalau saya tidak bisa menguntungkan, tapi paling tidak saya jangan merugikan. Haleluya. Bahasa marketingnya saudara, kalau Anda hidup saudaraku yang kasih harus menguntungkan. Haleluya. Bagi siapa saudara? Bagi orang lain dan bagi kerajaan Allah yang ada di muka bumi ini. Sebab itu Rasul Paulus berkata apa? Hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kok songong banget Rasul Paulus berkata saudara, mati adalah keuntungan. Karena apa dia berkata mati adalah keuntungan? Karena dia sudah meninggalkan saudaraku yang kekasih, yaitu keuntungan-keuntungan besar bagi jiwa-jiwa yang dilayaninya. Makanya dia tidak takut mati saudara. Kenapa? Bagi dia mati adalah keuntungan. Karena dia pastikan ketika dia mati karena sudah meninggalkan keuntungan-keuntungan besar di dunia, maka waktu dia saudara mati, maka Tuhan akan sambut dia yang sudah memberikan keuntungan di dunia, dan Tuhan akan berkata, sabaslah bersama-sama dengan aku. Bagaimana dengan kita saudara? Makanya ada begitu banyak di antara kita yang takut mati saudara. Karena Anda belum meninggalkan saudara keuntungan. Yaitu apa? Pakai bahasa Rasul Paulusnya dikatakan saudara buah. Makanya Rasul Paulus berkata, lebih enak aku harusnya pergi bersama dengan Tuhan. Tapi aku didesak dari dua pihak, dia katakan. Tapi lebih baik aku tinggal bersama dengan engkau, dengan kalian, supaya aku bisa menghasilkan buah. Buah apa yang sudah kita hasilkan saudara? Buah berbicara tentang kita memberikan keuntungan bagi kerajaan Allah yang ada di antara saudara. Lukas 17, 20-21 berkata, kerajaan Allah ada di antara kamu saudara. Apa yang kita sudah berikan kontribusi kepada kerajaan Allah yang ada di antara kita? Saudara coba flashback sebentar. Berapa jiwa yang saudara menangkan? Berapa jiwa yang sudah saudara menangkan saudara? Yang sudah saudara bawa, yang sudah saudara bawa ke gereja dan terutama kepada Tuhan. Bukan hanya ke gereja. Karena gereja bicara building, kepada Tuhan mereka mengalami yang namanya encounter. Hidup kita orang-orang percaya harus saudara jangan merugikan. Jangan merugikan orang lain, menjatuhkan nama baik orang lain, menjelekkan orang lain. Saudara menceritakan orang lain, menjelekkan Pak Gembala, menjelekin Ibu Gembala, menjelekin pelayan-pelayan, pelayan-pelayan menjelek-jelekin saudara jemaat dan yang lainnya. Jangan rugikan orang lain saudaraku yang kasih. Saya saudara lagi gongkan di gereja kami, ada yang namanya 4C saudara. Haleluya. C yang pertama, hiduplah transparansi. Haleluya. Hiduplah terbuka saudara. Iya kan? Jangan ada dusta di antara kita. Yes. Yang kedua, saya katakan saudaraku yang kasih, biasakan selalu tidak toleransi dengan dosa. Hai wanita-wanita, nanti baca Hakim-Hakim saudaraku yang kekasih. Di sana ada namanya Yael. Waktu si Sera yang dikejar-kejar saudara menjadi DPO, daftar pencarian orang, masuk ke rumahnya, dilayani dengan baik loh. Dia minta air putih, diberikan susu. Gelasnya saudara yang levelnya raja. Saudara dia selimuti si Sera saudaraku yang kasih. Tapi waktu si Sera berkata, kalau ada yang cariin saya, yang mau bunuh saya orang, bilang saya nggak ada di rumahmu. Tahu saudara, waktu si Sera saudaraku yang kasih tertidur, justru Yael yang menghabisi si Sera. Haleluya. Makanya Deborah katakan saudaraku yang kasih kepada Barak, ada seorang wanita yang mengambil nanti kehormatan yang harus Tuhan berikan kepada engkau Barak. Itulah yang namanya Yael. Tidak toleransi saudara terhadap dosa. Si yang ketiga saudara, biasakan hidup konfirmasi.
Iya kan? Kalau ada dengar berita apa-apa saudara temanmu jelek, ya kan? Jangan langsung ceritakan kepada orang lain. Lu tahu nggak? Dia jangan jelekin lagi. Satu RT tahu dengan kata kunci. Jangan bilang siapa-siapa ya. Konfirmasi dulu sama orang yang bersangkutan. Clear toh? Iya kan? Nggak ada masalah di antara kita. Karena apa? Selalu dikonfirmasi. Dan saudara jangan lupa saudara. Kalau ada engkau mendengarkan isu tentang engkau, klarifikasi sama orang lain. Jangan dendam, jangan kecewa, jangan marah. Dan jangan rugikan nama orang lain dan kamu berkata, orang itu ngejelek-jelekin saya. Klarifikasi. Yang terakhir saudara, engkau akan mendapatkan yang namanya berita yang tingkat akurasinya tinggi. Dan itu akan menjadi afirmasi, berita yang tidak terbantahkan. Jangan merugikan saudara. Kalau tidak bisa engkau menguntungkan, paling tidak hiduplah jangan merugikan orang lain. Haleluya. Iya kan? Saudaraku yang kekasih, yang berikutnya apa saudara? Apa yang dikerjakan orang-orang yang excellent saudara? Seperti yang dilakukan oleh Daniel saudara. Dia tidak melakukan sesuatu kesalahan apapun, dikatakan ayat 4. Saudara, kita tidak akan pernah luput daripada kesalahan. Tapi paling tidak setelah kita mengenal Tuhan, setelah kita memutuskan saudaraku yang kekasih ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh, apalagi orang yang sudah penuh Roh Kudus tanda petik, bukan saja berbahasa roh saudara, tapi paling tidak bisa meminimalisasi kesalahan-kesalahan. Karena apa saudara? Roh yang kudus itu, excellent spirit itu selalu saudara ada dalam kehidupan kita. Dan saudara tahu di dalam roh itu ada persekutuan, ada pewahyuan, ada hati nurani. Kalau kita terus bersekutu dengan Tuhan akan dapat pewahyuan. Orang yang dapat pewahyuan tidak akan pernah melakukan kesalahan berulang kali. Mungkin dia satu kali bisa melakukan kesalahan, tapi tidak akan pernah mengulanginya. Karena Albert Einstein berkata, kegilaan adalah sama dengan melakukan kesalahan yang sama berulang kali, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Haleluya. Orang Batak bilang mimpi kali ya. Betul nggak? Saudaraku yang kekasih, karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita yang mengingatkan. Nah, persekutuan, pewahyuan, dan hati nurani itu ada di dalam roh. Alkitab berkata, roh penurut, daging yang lemah. Roh kita nggak pernah bermasalah. Harusnya kita tetap menjadi orang yang excellent. Karena apa? Roh yang ada pada kita adalah Roh Kudus, saudara. Ada hati nurani. Jadi harusnya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Karena apa, saudara? Roh Kudus lewat hati nurani yang ada pada kita selalu akan mengingatkan kita. Makanya bahasa aslinya hati nurani itu adalah apa? Sunaidesis. Sun itu adalah bersama, eido adalah saudara mengetahui. Jadi saudaraku yang kekasih, kita bersama-sama sudah mengetahui mana yang baik, mana yang jahat, mana yang hatop, mana yang hara. Hara itu jahat, hatop itu baik. Makanya bahasa bancinya jadi jahara. Haleluya. Amin saudara. Enggak. Bercanda saudara. Haleluya. Nah, jadi saudaraku yang kasih, tidak ada alasan untuk kita melakukan kesalahan. Karena kita memiliki yang namanya spirit of excellence. Kesalahan-kesalahan kerja saudaraku yang kasih harusnya bisa diminimalisasi. Kesalahan-kesalahan dalam rumah tangga bisa diminimalisasi. Kesalahan-kesalahan berhubungan, relationship kepada orang lain bisa diminimalisasi. Karena apa? Ada hati nurani saudaraku yang kasih. Ada Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita. Dan kita akan memberikan selalu apapun yang kita lakukan akan excellent. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, yang berikutnya saudaraku yang kekasih apa? Ia setia. Saya punya moto begini saudaraku yang kasih dalam hidup saya. Dimanapun Tuhan tempatkan saya, di gereja sekecil apapun saya, yang paling penting saudara, saya berpikiran apa yang bisa saya berikan kontribusi untuk tempat saya bertumbuh dan tertanam itu. Saudara, bersyukurlah di mana Tuhan menempatkan engkau hari-hari ini. Di gereja yang besar sekali, belum tentu saudara akan terakomodasi, ya kan, akan terakomodir yang namanya talenta-talenta kita. Justru pada saat kita ada berada di gereja yang terlalu besar, kita akan tenggelam saudaraku yang kasih. Ya kan, saudara, ada 3 fungsi daripada gereja, yaitu koinonia, marturia, diakonia. Jadi saudaraku yang kasih, orang-orang yang setia, dia akan bersekutu, yaitu koinonia. Berasal daripada koinotita kitaron, kelompok kecil. Bersekutu, orang yang setia pasti masuk dalam persekutuan, komsel,
cool, apapun namanya saudaraku yang kasih. Yang kedua, makanya ada marturia, ada kesaksiannya. Tapi tidak cukup hanya bersekutu menjadi koinonia. Tidak cukup hanya bersaksi saudara. Harus kita naik kepada level yang berikutnya, harus menjadi diakonia. Artinya apa? Harus melayani. Itu bukti orang yang setia. Karena apa? Bukti daripada kesetiaan kita, kita harus mendedikasikan, kita harus memproyeksikan, kita harus saudaraku yang kekasih wakafkan diri kita di mana Tuhan suruh kita bertumbuh, yaitu saudaraku yang kasih di GBI WTC. Mari berikan kontribusi. Itu buktinya orang yang setia di tempat itu. Jadi orang yang excellent saudara, dia akan selalu setia. Saya penginjil saudara. Ada begitu banyak alasan saya untuk tidak juga kembalikan perpuluhan saudaraku yang kekasih. Karena saya penginjil. Tapi saudara, saya setia mengembalikan. Ingat ya, perpuluhan adalah mengembalikan. Bukan saudaraku yang kekasih memberi. Karena kalau kita katakan memberi, maka kita akan menjadi orang yang songong, saudara. Haleluya. Tapi perpuluhan itu adalah mengembalikan. Karena itu miliknya Tuhan, saudaraku yang kekasih. Berikan apa yang menjadi miliknya Raja. Berikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Berikan apa yang menjadi miliknya Kaisar. Berikan apa yang menjadi miliknya Tuhan, saudaraku yang kasih. Jadi harus setia. Kenapa saudara? Alkitab berkata, ketika kita setia kepada perkara yang kecil, maka kita akan dipercayakan perkara yang besar. Pertanyaannya, apakah Daniel saudara langsung membawahi saudara berapa ratus orang yang dibawanya dipercayakan raja? Tentu ada dibangun kesetiaan saudara. Ada satu moto saya yang bagus, no high achievement without high commitment. Tidak ada pencapaian yang tinggi tanpa saudaraku yang kekasih, komitmen yang tinggi juga. Haleluya. Saudara, setialah. Bekerjalah saudara lebih daripada apa yang dibayarkan kepada engkau, supaya engkau dibayar lebih daripada apa yang kau kerjakan. Setia saudara. Istri-istri setia kepada suami. Suami-suami setia kepada istri. Anak-anak setia kepada Tuhan. Hormati orang tuamu. Alkitab berkata saudara, pelihara mereka supaya engkau diberkati di muka bumi ini. Setia kepada perkara yang kecil, engkau akan dipercayakan perkara yang besar. Haleluya. Yang berikutnya apa? Orang yang excellent saudara, bukan saja setia, tapi tidak lalai atas tugas-tugasnya. Istri, jadilah engkau menjadi wise woman. Iya kan? Wanita yang bijak. Jadi wise wife. Iya kan? Istri yang bijak. Istri yang cakap. Coba nanti baca Amsal 31 ayat 11 sampai 31. Wow. Itu istrinya dahsyat di sana saudara. Wow. Dia bekerja membantu perekonomian suaminya. Rumahnya nyaman. Orang-orang semua hangat karena pelayanannya adalah excellent. Haleluya. Suami-suami jadilah imam yang excellent. Ajak pagi-pagi doa. Saudaraku yang kekasih, anak-anakmu. Laki-laki sekarang lagi digojlok oleh setan saudara. Yang diambil bukan saja powernya saudara, tapi saudara coba dialihkan kapasitas dan fungsinya. Iya kan? Imam itu berasal dari kata imamat saudara. Halo bapak-bapak, saya ulangi. Imam itu berasal dari kata imamat. Berapa banyak sekarang laki-laki saudara bukan jadi imam lagi, tapi jadi mamat. Betul nggak? Haleluya. Karena nggak excellent. Saudara, saya di rumah excellent sama anak-anak saya. Sekalipun anak saya kos di Karawaci, karena anak saya kuliah di Universitas Pelita Harapan, Fakultas Kedokteran dan lagi koas sekarang. Tapi tiap pagi dan tiap malam, saudara kami berdoa dan bersekutu. Saya memberikan yang lebih daripada apa yang mereka harapkan. Saya di luar kota juga, pagi-pagi di hotel saya saudara, sudah kontak mereka jam 5 pagi. Saya sudah saudaraku yang kasih ajak mereka bersekutu. Ajak mereka memuji menyembah Tuhan. Memberikan yang lebih daripada apa yang diharapkan orang lain dan keluarga kita. Pelayan-pelayan Tuhan, saya percaya engkau tahu apa yang menjadi harapan jemaatmu. Hello, kalau pemenuhan ya kan lebih kecil daripada harapan, orang-orang akan berkata kepada pelayananmu, ih. Tapi kalau pemenuhan dan harapan balance,
Mereka akan berkata, oke juga ini gereja. Dia akan mempunyai titik persepsi dan dia katakan, saya akan balik lagi ke gereja ini. Tapi kalau pemenuhan lebih besar daripada apa yang mereka harapkan, mereka akan katakan, wow, saya akan berjemaat di GBI WTC. Haleluya. Itu untuk kita orang-orang yang excellent. Jangan lalai di situ. Ada begitu banyak kita berdoa, kirimkan jiwa-jiwa, kirimkan jiwa-jiwa. Ubah doa itu, saudaraku yang kekasih. Coba katakan, ajarkan saya memberikan yang lebih daripada apa yang diharapkan orang lain Tuhan. Dan saya berikan itu. Orang lain akan merasakannya. Saya melakukan bagian saya, yaitu melakukan pelayanan yang excellent. Maka customer saya adalah jemaat saya. Mereka memiliki yang namanya experience, yaitu pengalaman, dan mereka akan menetapkan, mereka akan berjemaat di tempat kita. Karena apa? Excellent itu hanya kesan pertama, begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Kan ada iklan di TV, betul nggak? Haleluya. Dia katakan kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. 5 menit pertama, ya kan? Itu yang menentukan orang datang lagi ke gereja kita atau tidak. 5 menit pertama, saudaraku yang kasih, kalau kita good looking, saudara, orang suka banget sama kita, saudara. Selanjutnya kita pelihara. Tapi experience adalah apa, saudaraku yang kasih? Kesan, saudara, yang dibawa orang pulang. Dan tanpa kita minta, dia akan menceritakan kepada orang lain plus atau minusnya saudara. Dan termasuk pelayanan saudara, excellent atau tidak. Haleluya. Jadi jangan lalaikan pekerjaan-pekerjaan itu. Jangan lalaikan tanggung jawab itu. Jangan lalaikan tugas-tugas itu, saudara. Supaya kita bisa memenuhi harapan Tuhan dan harapan orang lain kepada setiap kita. Haleluya. Yang terakhir dikatakan apa, saudaraku yang kekasih? Haleluya. Tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan kepadanya. Tidak ada kesalahan padanya. Apa kesalahan yang didapati kepada Daniel pada saat itu, saudaraku yang kasih? Ayat 5-nya berkata, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Lihat baik, saudara, tidak ditemukan, saudara, kesalahan, tidak ditemukan kelalaian. Dia tanggung jawab, dia memberikan yang lebih daripada apa yang diharapkan raja dan orang lain dan company, saya katakan, pakai istilah saya, saudara. Dan itu semua luar biasa. Dia setia, dia, saudaraku yang kasih, luar biasa dan dahsyat. Dan cuma, saudaraku yang kekasih, yang ditemukan kepada dia, yang bisa dia dipersalahkan karena tidak menyembah yang namanya, saudaraku yang kekasih, ya kan, raja dan dewa. Disebutkan di situ larangan untuk saudara beribadah kepada Allah yang Daniel sembah. Seharusnya yang ditetapkan, ya kan, harus menyembah yang namanya raja. Pada saat itu mereka disuruh semuanya bergantung kepada yang namanya raja. Cuma itu yang bisa, saudaraku yang kekasih, Daniel dijebak oleh para orang-orang yang tidak suka kepadanya. Apa yang dilakukan Daniel, saudaraku yang kasih? Ayat 10-nya, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Ini dia, saudara, seperti yang biasa dilakukannya. Haleluya. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Berlutut, berdoa, memuji menjadi lifestyle dan, saudara, kebiasaan Daniel. Ingat, excellent bukan hasil tumpangan tangan, tapi hasil bangunan, saudaraku yang kasih. Jadi spirit of excellence harus dibangun, saudara. Bukan hasil tumpang tangan, ditumpang tangani, jatuh dan roboh, saudara. Saudara harus membangunnya lewat persekutuan, lewat pewahyuan, lewat hati nurani yang murni, saudaraku yang kasih. Pikiran saudara, perasaan saudara, kehendak saudara total kepada Tuhan. Masalahnya,
orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Maukah kita seperti Daniel? Itu masalahnya saudara. Yang disalahkan dia bukan karena kinerjanya, bukan karena etosnya, bukan karena attitude-nya, bukan karena kelakuannya, bukan karena mentalitinya, bukan karena mindset-nya. Tapi yang dipersalahkan dia karena lifestyle-nya saudara, ibadahnya. Karena dia tidak mau bergantung kepada raja dan dewa yang ada pada mereka. Haleluya. Makanya saya sebut begini saudara. Orang-orang saudara yang tanggung jawab. Orang-orang yang setia. Orang-orang saudaraku yang kasih, yang tidak lalai dalam tugasnya. Orang-orang yang tidak merugikan. Orang-orang yang excellent. Pasti saudaraku yang kasih, ibadahnya luar biasa. Makanya dikatakan saudara, bahasa asli daripada ibadah adalah abodah saudara. Yaitu apa? Berbakti kepada Tuhan. Menjauhi larangannya. Dan melakukan apa yang menjadi firman-Nya. Saya percaya saudaraku yang kasih, ketika kita excellent, maka kita akan menjadikan segala sesuatunya indah, dan kita akan banyak memenangkan jiwa-jiwa, dan rumah tangga kita akan menjadi terus disempurnakan. Karena apa? Ada ibadah yang dahsyat dan luar biasa. Tetangga akan berkata, luar biasa sekali ya, pantasan ya, memang cocok orang beribadah demikian. Memang orang Kristen beda, memang orang percaya berbeda. Excellent banget. Karena apa? Excellent menjadi lifestyle kita saudara. Gaya hidup kita bukan bagian daripada hidup kita. Karena apa? Spirit itu ada dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi ini saudara. Satu ketika di Philadelphia ada pertemuan konglomerat yang luar biasa. Tidak kebetulan saudara, pada saat itu di sana terjadi yang namanya badai salju. Hotel penuh semua saudara. Ya, ada sepasang suami istri mencari hotel di kota Philadelphia tersebut dan mereka tidak mendapatkan hotel. Ya, mereka sudah hampir frustrasi saudara, dan mereka pergi ke satu buah losmen yang kecil. Mereka disambut oleh seorang yang namanya resepsionis. Gitu mereka masuk, resepsionis ini sudah tahu apa yang menjadi jawaban dan pertanyaan mereka. Langsung bapak ibu yang sepasang suami istri ini bertanya kepada resepsionis, masih adakah kamar? Dengan lantang resepsionisnya berkata, full pak kamar. Resepsionisnya berkata, orang-orang yang menginap di sini sama seperti bapak ibu mau menghadiri satu acara yang penting ini. Dengan sangat frustrasi dan sangat kecewa, bapak dan ibu ini membalikkan tubuhnya ke arah pintu keluar. Iya kan? Saudara tahu, tiba-tiba resepsionis ini seperti dapat pewahyuan dan rema saudara. Dia panggil kembali bapak ibu itu. Bapak ibu, mari kembali sebentar. Ada yang mau saya katakan. Wow, kaget bapak ibu ini dan agak kesal mereka sedikit. Udah tidak ada kamar, dipanggil lagi balik. Mereka pikir seperti itu saudara. Resepsionis ini berkata, bapak ibu, kamar kami sudah full semua memang. Tapi saya punya kamar pribadi saya, tapi saya pikir ini tidak layak untuk dihuni. Tidak layak untuk dihuni orang seperti bapak dan ibu. Tahu saudara, saking mereka terpaksanya, tidak ada choice lagi, tidak ada pilihan. Bapak ibu ini mengambil kamar tersebut. Pendek cerita, bapak ibu jemaat GBI WTC, pendek cerita, hari berlalu, bulan berlalu, tahun berlalu. Dan saudara, resepsionis ini sudah lupa dengan bapak ibu tersebut. Satu ketika, resepsionis ini menerima satu amplop. Di dalam amplop itu ada berisi surat dan ada berisi satu tiket pesawat dan untuk satu kota tujuan. Wow, dia kaget saudara. Dan pendek cerita, pada saat yang ditentukan sesuai dengan penerbangan itu, dia berangkat ke satu kota. Dan saudara, dahsyat. Di bandara kota yang ditujunya, bapak ibu, sepasang bapak ibu sudah menjemput dia di bandara itu. Resepsionis ini tidak kenal, sudah lupa kepada mereka karena banyak saudara tamu-tamunya tiap hari. Resepsionis ini dibawa ke satu pojok kota dan bapak ibu ini menunjukkan satu buah hotel kepada resepsionis ini. Bapak ibu ini mengatakan, brother, kamu yang akan mengelola hotel ini. Saking kagetnya resepsionis ini, dia bertanya kepada bapak ibu ini, sebenarnya bapak ibu siapa?
Bapak Ibu ini menceritakan, saudaraku yang kekasih, kami adalah orang yang pernah engkau tolong dengan meminjamkan kamarmu di Philadelphia. Saudara, dia menyebutkan namanya, Bapak itu adalah Waldorf Astoria. Haleluya. Yang kita tahu adalah pendiri Hotel Astoria. Makanya saudaraku yang kasih, sampai sekarang kita mengenal CEO daripada Hotel Astoria, yaitu George Siebold yang mantan daripada resepsionis di satu losmen yang kecil. Maka itu saya berkata, saudara, bekerjalah lebih daripada apa yang dibayarkan kepada engkau, supaya engkau dibayar lebih daripada apa yang engkau kerjakan. Mari sama-sama saya berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami sudah mendengarkan sabda dan firman-Mu. Tuhan, wajar sekali kami berbicara tentang Spirit of Excellence, karena roh yang luar biasa itu sudah ada pada kami. Hari ini kami menangkap sesuatu Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang tidak merugikan, orang-orang yang setia, orang yang tidak lalai, orang yang tidak punya kesalahan, orang yang beribadah kepada Tuhan. Karena dari situ Bapa datang pengurapan yang dahsyat dan luar biasa, supaya kami bisa memberikan pelayanan yang excellent kepada orang lain, dan orang lain mempunyai experience, mempunyai pengalaman lewat kehidupan kami, sehingga satu ketika mereka bertanya siapa Tuhan kami dan di mana gereja kami, dan satu ketika mereka akan mengikut Tuhan, menjadikan Engkau kurios, Allah satu-satunya dalam kehidupan mereka. Hamba sudah menyampaikan selebihnya, jamah setiap jemaat-Mu, jamah kami semua Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Suami-suami excellent menjadi imam, istri-istri menjadi penolong dalam rumah tangga, menolong excellent. Pelayan-pelayan menjadi orang-orang yang excellent, memberikan yang lebih daripada apa yang diharapkan jemaat dan Tuhan, memberikan yang dahsyat lewat pelayanan. Kalau dia WL, Bapak berkati dia, Bapak bisa merasakan puji-pujian. Kalau dia pemain musik, Bapak waktu menjamah musik memberikan seakan-akan untuk Tuhan, karena kami tahu Tuhan, upah kami semua besar di surga. Engkau berkati Pak Bram menjadi gembala, ibu, keluarga dan anak-anaknya. Engkau berkati semua jemaat, Engkau berkati pelayan, semuanya mendatangkan kebaikan, bekerja bergerak dengan Spirit of Excellence, maka nama Tuhan dipermuliakan. Pak Bram yang lagi di Kupang menjalankan amanat agung, Tuhan Bapa sertai dia, pengurapan yang dahsyat hadir kepadanya, dan kami percaya kembali nanti ke Jakarta, ke kota wisata dengan selamat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa siap untuk melakukan dan melaksanakan Spirit of Excellence tersebut. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, kini saatnya kita akan perjamuan kudus, mengalami kuasa persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Sebab itu siapkan roti saudara, siapkan anggur saudara. Ya, angkat roti dan anggur di tangan kanan saudara. Thank you Jesus, thank you Jesus. Ikuti doa saya, Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus untuk mengingat kematian Kristus bagiku. Thank you Jesus. Dan untuk memberitakan kematiannya sampai Ia datang lagi, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita masing-masing mengucap syukur. Terima kasih Yesus, Engkau telah mencurahkan darah-Mu padaku. Engkau telah memecah-pecahkan tubuh-Mu bagiku. Terima kasih Yesus. Kurabasya, aku telah mengalami penebusan yang sempurna. Aku bebas dari setiap kutuk akibat dosa, karena aku sudah dibenarkan, aku sudah didamaikan dengan Bapa. Terima kasih Yesus. Kurabashikara papa shikiara la papa.
Terima kasih Tuhan. Kau rabababa shikia rabababa syaka. Thank you Jesus. Yo God. Yo awesome. Kurabashika. Jemaat yang telah ditebusnya, bukankah roti yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Makanlah, minumlah. Haleluya dalam nama Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Korabashikarabasha. Kurabashikiarapapapapapasya kasyo. Yes, kami bukan hanya mau menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman. Oraya syata karabaya. Oh Tuhan, biarlah kami terus punya hati yang lembut, hati yang taat pada Tuhan. Kerabaya syadaralamaya. Kasyikyandaya mayamu. Aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Kau tahu persis apa yang menjadi pergumulan hidup mereka. Engkau gembala yang baik buat mereka. Domba-dombamu Tuhan. Tidak ada satupun mereka yang berkekurangan. Mereka selalu mengalami penyediaan Tuhan. Kelimpahan dari Tuhan. Amin, amin. Engkau gembala yang baik terus menuntun mereka. Menyegarkan jiwa mereka yang letih lesu. Yang sakit disembuhkan, haleluya. Yang letih lesu diberi semangat yang baru, kekuatan yang baru. Yang putus asa diberi pengharapan yang baru, haleluya. Uramaya syakarabaya syaka. Hirabaya syandara lama-lama syikiara bala-bala-bala-bala. Urab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 a syikarabababa. Engkau menyertai anak-anakmu Bapa. Memampukan mereka melewati masa-masa yang sulit. Oh takarana ya shikara lama-lama semua tetap bersemangat. Rohnya bernyala-nyala melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih Abah ya Bapa. Terima kasih. Oh Rabaya Syandang, kau perlakukan setiap anak-anakmu dengan ajaib. Dalam nama Yesus. Katakan amin. Jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Saya berdoa supaya setiap kita tetap sehat. Itulah sebabnya pastikan kita ikuti secara disiplin protokol kesehatan COVID-19. Setiap kita juga aktif dimuridkan dan setiap kita juga aktif memuridkan. Hadir juga dalam doa fajar kita di hari Sabtu jam 5 pagi ini untuk semua jemaat. Jemaat ada yang belum pernah sama sekali ya, belum pernah ya. Atau yang sekali-sekali ikut doa fajar. Saya ajak saudara, yuk giat, semangat untuk doa fajar bersama-sama. Ada urapan korporat bersama-sama. Kita mempersiapkan rahim rohani kita untuk lawatan Pentakosta yang ketiga terjadi buat Indonesia. Dan saya berdoa supaya itu tidak terlewatkan dari pribadi-pribadi, tidak terlewatkan setiap keluarga, tidak terlewatkan dari jemaat kita. Itulah sebabnya maka kita semua harus ambil bagian mempersiapkan rahim rohani itu melalui mesbah doa kita. Doa pribadi, mesbah doa keluarga kita, dan mesbah doa jemaat bersama-sama di hari Sabtu khususnya di doa fajar. Katakan, yes aku siap. Oke, nah sekarang angkat kedua tangan saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Bapa Surgawi menghadapkan wajahnya kepadamu dan menyinari engkau dengan wajahnya. Katakan amin. Dia memegang tangan kananmu dan membawa engkau dari kemenangan kepada apa? Kemenangan. Katakan amin. Dari iman kepada iman yang semakin sempurna. Dan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Alami penyertaan Tuhan nyata sempurna hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.